Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dalalah wa kulla dalalah finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sekarang kita masuk ke al-aqidah al-wasithiyah. Siapa yang bawa kutaibnya? Dulu anak kasih beberapa kutaib itu. Kurang lebih 10 aja. Enggak ada yang bawa satupun apa. Kemana itu? Anak nggak nyari pahala dengan ngasih ke antum, tapi nggak pernah dibawa ini. Nanti antum ditanya sama Allah. Ini kutaib dikasih di majelis, kok nggak digunakan? Kok nggak pernah dibawa? Yang dibawa handphone mulu. Ada yang bawa kutaibnya? Kutaib. Iya, anak yang dulu anak kasih kutaib, buku kecil. Anak beli yang merah itu. Surya antum ada kasih kan? Di mana? Gak bawa? Lepas. Lupa. Ya, sifat manusia. Dibawa ya kalau kajian. Dibawa. Anak ngarepin pahala dari itu. Bukan buat disimpan. Nah, yang bawa siapa? Matan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada yang bawa? Kalau di gadget ada ya. Taib. Fauzan, ada? Enggak ada ya. Taib. Kita akan meneruskan kembali al-imanu bil malaikah. Ya. Iman kepada malaikah. Masih ingat malaikat? Malaikah itu jamak, bentuk jamak dari apa? Iya. Dari apa? Hah? Dari malak. Iya. Malak. Ingat aja perkataan malakul maut. Malak itu satu. Ya, bukan bahasa kita malak. Ya. Nodong orang. Malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Di sana ada siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil. Israel apa malakul maut yang benar? Malakul maut. Ya. Keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, karena tidak warid dari Nabi, ya, belum ada penjelasan dari Nabi tentang Israel. Taib. Wa minhum malaika ruk'a was sujud. Di antara mereka ada malaikat yang cuma ruku dan sujud kepada Allah. Di mana? Fis sama, di langit. Sebagai lingkungannya para malaikat, ya, adalah langit. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'tis sama
berderit langit itu. Wa haqqa laha an ta'it, dan memang sudah pantas langit itu berderit. Mal atit, apa itu atit? Dia itu adalah sarir rahli, deritannya kendaraan. Ya, idza kana 'alal ba'iri hamla tsaqil. Kalau ada ba'ir itu apa? Ibl itu apa? Badana. Jamal, apa itu? Onta. Ya, onta kalau bawaannya lagi sakil berat, itu ada deritannya, bunyi deritnya. Ya, tasma'u lahu sarir min tsaklil hamal. Kau akan mendengar, ya, deritannya karena beratnya apa? Bawaannya. Ya. Fayaqulu Rasulu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, at-tis sama'u, langit berderit, wa haqqalahu anta itmu, dan memang sepantasnya lah langit berderit. Ya, ma min mawdu'in arba'i asabi'a minha, ya, dan daripada tempat yang 4, ya, 4 jari darinya itu, illa wa fihi malak, ya, ada, kecuali di situ ada 4 jari itu, kecuali di situ nanti ada malaikat, yang malaikatnya itu qaimun lillah, berdiri untuk Allah, diri doang, au raqi, atau ruku saja, au sajid, atau sujud saja, ya, diri aja. Pernah lihat orang yang begitu? Ini orang yang di dunia berdiri aja kerjaannya. Siapa? Hah? Tentara Inggris. Yang rambutnya melonjong tinggi. Ya, yang ada di markas-markas tentara, ya, mungkin seperti itu, diri aja. Tugasnya cuma diri. Ya. Bahkan ada laler yang dia tidak menggusah, ya, saking hebatnya berdiri. Nah, ini malaikat demikian yang di langit. Wa ala sa'atis sama, karena luasnya langit, ya, mereka para malaikat itu di sana. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya, fi baitil ma'mur alladzi marra bihi fil lailatul mi'raj. Nabi pernah melewati Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Dia ada di langit yang ke-7. Bait rumah, ma'mur, ya, makmur. Banyak. Kata ulama, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya penduduk langit. Ya, salah satu yang menjelaskan tentang Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya penduduk langit, yang dia ada di langit ke-7, fis sama'is sabi', ya, ada di langit yang ke-7. Kata Nabi, yatufu, jadi malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur, atau yadkhuluhu, ya, memasuki Baitul Ma'mur sebanyak sab'una alfa malakin, sebanyak sab'una alf, 70.000 malaikat setiap harinya masuk. Summa la ya'uduna ilaihi akhar ma'alaihim, kemudian kalau udah masuk nggak keluar lagi. Tuh, makanya langitnya sesak berderit. Ya, 70.000 masuk, ya, tawaf, ya. Yang tadinya masuk, ya, hari berganti masuk lagi 70.000 lagi. Berarti luas, sangat luas. Kita aja baru langit dunia, nggak kelihatan mana ujung pangkalnya, ya, nggak kelihatan. Ya, langit itu 7 lapis. Yang lebih luas-luas lagi, ya, terus. Yang langit ke-7 lebih luas. 70.000 masuk malaikat, ya, diam terus tawaf, masuk lagi tiap harinya berganti seterusnya.
Saking banyaknya malaikat. Naam. La ya'uduna lahu abadan, yang mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Ya'ti malaikah akharun ghairu man sabaqa, maka datang malaikat yang lain selain dari yang kemarin, yang telah mendahulunya. Wa hadza yadulu, ini menunjukkan ala kasratil malaikah, menunjukkan atas banyaknya para malaikat. Ya, 70.000, wah terus-terusan paling banyak ini. Ya, inilah Allah firmankan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah diketahui tentara Rabb kamu kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Al-Mudaththir ayat 31. Enggak ada yang tahu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak tahu tuh jumlahnya tentara-tentara Allah, banyak. Ya, jadi ada malaikat yang tugasnya cuman diri, ruku, sujud, itu di langit. Ya, di Baitul Ma'mur mereka tawaf, mereka masuk. Wa minhum malaika muwakkaluna bil jannah wa muwakkaluna bin nar. Di antara para malaikat ada yang tugasnya menjaga surga, ya, gerbang surga, juga menjaga neraka, gerbang neraka, ya, ya. Dan yang menjaga neraka namanya Malik, ya, Malik. Ini wajahnya sangat menyeramkan, bengis lagi kasar, penjaga neraka, ya, menyeramkan. Yaqulu ahli nar, yang penduduk neraka berkata, ya Malik. Nah, ini ketahuan nih, ya. Dari sinilah dalil yang menunjukkan penjaga neraka adalah Malik. Wahai Malik, ya, liyaqdi alaina rabbuk, ya, agar Rabb kamu itu menahan kami, ya, ya, tidak agar Rabb kamu itu langsung aja bunuh kami gitu, mematikan kami. Liyaqdi, ya, untuk mencabut, ya, nggak mau disiksa di neraka, udah matiin aja gitu, ya, yaitu agar penduduk neraka itu nggak mau disiksa, udah matiin aja, ya, tapi disiksa dihidupin, siksa hidupin terus. Itulah gambaran neraka, ya, sakitnya di mana? Ya, terus-terusan sakitnya. Mereka para malaikat, ya, mengadu atau menyeru kepada Allah agar mereka dimatikan. Itu penduduk neraka. Karena apa? Karenanya mereka dalam azab Allah, ya, mereka nggak tahan, maunya dimatikan saja. Ya. Kan ada tuh orang sekarang sakitnya tahunan aja, boleh gak dia minta mati gitu kan? Ya Allah, matikan saja aku. Ada ya doanya. Kalau matian itu baik ya silakan, kalau enggak ya enggak. Kalau dia masih bisa hidup kan alhamdulillah, masih bisa tobat, masih bisa beramal soleh, ya. Fayaqul innakum makithun, sesungguhnya kamu sekalian, ya, penduduk neraka, ya, makisun, ya, tetap tinggal, ya, tetap tinggal di neraka, ya, penduduk neraka, ya, orang-orang kafir. Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ya, penduduk neraka, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ya, sungguh telah datang, ya, yang membawa kalian kepada hak, kepada kebenaran, ya, telah datang berita kebenaran kepada kalian, ya, penduduk neraka itu. Tetapi apa? Walakin aktsarakum, kebanyakan di antara kalian itu lil haq, terhadap kebenaran, karihun, benci, menolak, ya. Maka jangan tolak kebenaran. Kalau kebenaran itu datang dari Al-Quran, sudah pasti. Kebenaran itu dari hadis yang sahih, jangan pernah ditolak, jangan pernah
menyelisihinya. Diam saja kalau belum mau mengerjakan. Iya saja, ya, dan minta kepada Allah agar bisa mengerjakan. Wal asil ayyuhal ikhwah, ya, al muhim. Muhim itu yang paling penting, itu. Yang penting annahu yajibu alaina an nu'mina bil malaikah. Yang penting kita itu wajib mengimani adanya malaikat. Lalu pertanyaan, kaifa, bagaimana al-imanu bil malaika, bagaimana beriman kepada malaikat? Maka nu'minu bi annahum alamun ghaibi la yusyahiduna, ya, waqad au ahyanan yusyahiduna. Pokoknya kita beriman kepada mereka, para malaikat, ya. Malaikat itu adanya di alam gaib, ya. La yusyahidun, yang kita nggak bisa melihat mereka, tapi terkadang melihat, tapi nggak tahu ternyata yang dilihat itu malaikat. Seperti apa? Kisahnya Jibril alaihissalam yang berubah jadi manusia ganteng, pria, ya, yang datang kepada Nabi. Para sahabat nggak ada yang tahu. Pas sudah kabur, sudah pergi meninggalkan majelis Nabi, baru dikasih tahu tuh malaikat datang kepada kamu, yu'almikum dinakum, mengajarkan kalian agama kepada kalian. Ya, terkadang nampak, ya, berubah dengan izin Allah Ta'ala. Ya, taib, ya. Jadi malaikat seperti itu. Innama al-asl annahum alamul ghaibi, ya. Sesungguh hanyalah dasarnya mereka, para malaikat, adalah alam gaib. Makhlukun min nur, makhluk yang dari cahaya. Mukallafuna bima kallafahumullah, mereka dibebankan, dikasih tugas atas apa-apa yang Allah tugaskan kepada mereka, ya. Minal ibadat, dari ibadah-ibadah. Wahum khadi'una lillah azza wajal, dan mereka itu adalah makhluk yang patuh kepada Allah azza wajalla. Atamal khudu, totalitas patuhnya, ya, totalitas. Kalau kita manusia nggak totalitas, ya, nggak totalitas. Terkadang lagi semangat beribadah, terkadang lagi malas, ya malas ibadah, ya. Tapi kalau kata Nabi, malasnya itu jangan dibawa kepada kemaksiatan, jangan malas, jangan dibawa ke bid'ahan. Manusia itu pasti jiwanya terkadang lagi rajin ibadah, ya. Kalau lagi ngedrop, ya, malah jangan sampai futur, bahaya, ya. Tapi malasnya itu tetap dibawa ke sunnah, tetap dibawa ke sunnah, ke dalam ketaatan. Naam. Misalnya apa Ustadz? Ya misalnya biasanya ngaji penuh, ya, lagi seger-segernya, ya, lagi cenghar-cengharnya, lagi malas, ya udah baca beberapa ayat. Yang penting buka mushaf tiap hari, ya. Di handphone bukalah aplikasi, jangan yang warna hijau bundar mulu dibuka, ya, yang gambarnya telepon atau yang gambarnya kamera warna oranye, warna merah, warna ungu itu, ya. Baca itu aplikasinya, buka, tik aja, dapat Al-Baqarah lumayan. Minimal fahrasnya, daftar isinya, habis Al-Baqarah ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, minimal bisa ngelihat. Ya, ketik Al-Baqarahnya, tek, ya. Daripada tiap hari buka handphone lihat yang hijau-hijaunya dulu. Pasti. Apalagi yang bisnisnya di situ. Ya, nanti kan akan ditanya ini, jarinya akan memberikan ini juga. Ya, ini peringatan, ya, buat anak terutama yang ngomong. Taib, jadi keimanan pada malaikat demikian. Ya. Malaikat total khudu'nya, patuhnya kepada Allah. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa-apa yang mereka diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka pasti mengerjakan apa yang disuruh sama Allah. Inilah walhasil beriman kepada malaikat yang benar, yang hak, ya, harus mengikuti daripada mana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan, kalau bisa kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Iya. Bagaimana cara seseorang ingin menjadi murid, ya,
dalam kurung mendaftar pada seorang guru, khususnya untuk seorang akhwat. Ya, terkadang lihat dulu dirinya, pertama usia ya. Kalau akhwatnya masih single, jomblowati, ya, dan minta izin sama orang tuanya untuk mondok, ya, dan harus diantar sama mahramnya kalau pondoknya jauh keluar kota. Jangan ujuk-ujuk jalan sendiri, daftar sendiri. Ini nggak boleh. Antum-antum yang sudah punya anak balighah, yang sudah balik, kepergi di mana saja harus antum anterin, ya, kecuali yang memang dekat, yang aman, ya. Ini putri antum, harus antum jaga, jangan sembarangan, ya. Apalagi gelis, banyak godaan nanti. Sebagai pengenalnya, pengamannya ya udah dihijab, ya, dikasih pakaian yang syar'i, ya, pakaian syar'i, sudah harus menutup. Naam. Kalau sudah baligh, ya sudah balik. Kalau yang belum diajarin, dibeliin. Jangan sampai udah gede ogah, bahaya kan anak-anak perempuan, ya, sudah, ya, SD aja tuh sudah ada yang haid, ya. Mungkin usia kelas 4, ya. 9 tahun, 8 tahun juga sudah ada. Ini harus perhatikan ini anak-anak perempuannya. Ya, jadi kalau yang masih single demikian, ya, cari ke pondok yang di situ menerima. Ya, kalau belum mau, ya, mungkin cari guru, ya. Baiknya begitu. Jangan manggil guru, suruh datang ke rumah, tapi anterin, ya, memuliakan guru, dibawa ke gurunya. Atau cari tempat itu di masjid janjian, ya, itu lebih baik. Jangan pernah menyamakan dengan guru privat eksak, pelajaran eksak, pelajaran umum, panggil gurunya. Ya, guru matematika, guru les Inggris, les biologi, les kimia, bahkan itu dibayarnya lebih mahal dibandingkan cuman guru ngajar ngaji, Iqra. Padahal ilmu agama itu lebih mahal. Ya. Coba perhatikan, dibuka antum yang punya uang. Jangan berani bayar mahal guru privat les bahasa Inggris, les matematika, antum bayar mahal. Kirain guru ngaji, udah antum suruh datang ke rumah, antum bayarnya kecil, lebih rendah dari guru privat pelajaran umum. Kalau guru ngaji, hendaknya antum yang ajak anak antum, ya, atau cari tempat di masjid ini seperti misalnya. Ya, harus apa tadi? Ada pasalnya, memuliakan ilmu, memuliakan guru. Taib, ya. Adapun kalau akhwatnya sudah berkeluarga, ini atas izin suami. Atas izin suaminya. Ya, kalau akhwat, para perempuan yang sudah punya tanggung jawab terbesar di rumahnya, tanggung jawab terbesar adalah kepada suaminya. Minta izin kepada suami, ya, mau nuntut ilmu, ya, seperti itu. Dan jangan jauh-jauh yang membawa fitnah, ya, yang terdekat saja. Ya, di masjid terdekat mukimnya ada, ya, panggil guru yang sudah bisa, yuk ketemu di situ, bikin majelis akhwatnya. Ya, entah dia baca Al-Qur'annya, entah dia belajar bahasa Arabnya, atau ilmu-ilmu yang lain. Jangan sampai keluar jauh, ya, lebih-lebih pulangnya nyusahin, suaminya masih kerja, akhirnya apa? Nyewa Gojek, ya, nyewa Gokar, padahal nggak ada mahramnya, bahaya.
Sedangkan sopir banyakan laki-laki. Ya. Ntar kalau sopirnya yang iseng, bercadar nih masuk, denger roja ya. Wah. Udahlah. Misalnya kan karena radionya radio ini ya, udah masyhur ya, radio dakwah itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, wah itu bahaya, fitnah. Ya, jangan yang jauh-jauh, ya. Karena kewajiban terbesar adalah kepada suaminya. Ya, suaminya ngajarin. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Semisal ada seseorang yang terbiasa membaca Al-Quran 1 juz per hari. Ya, namun ketika futur ia hanya membaca setengah juz. Apakah ini termasuk ketidakistiqomahan? Ketidakistiqomahan. Ya, ini hal yang wajar. Ya, tadi telah disebutkan manusia itu kadang lagi naik imannya, lagi rajin-rajinnya dia bisa. Ya, tapi kalau lagi males, datang. Siapa saja terhantui dan akan ada rasa malesnya. Tapi rasa malesnya itu dibawa ke sunnah. Ya, jangan malah dibawa ke bid'ah atau dibawa ke maksiatan. Ya, makanya ada hadis itu beramal itu yang sedikit tapi rutin. Ini biasanya bersuara ya. Benar ini udah maghrib? Ya, mungkin 2 saja, ada 2 lagi nanti kapan-kapan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, yang hak dari Allah, tentu yang batil dari syaitan dan kesalahan juga dari anda yang kurang ilmu ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.